Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri umum cerita fantasi. Nah, setelah anak-anak mempelajari materi tentang ciri-ciri umum cerita fantasi, nantinya anak-anak akan tahu bagaimana ciri dari cerita fantasi. Jadi anak-anak bisa membedakan apakah ini cerita fantasi atau bukan. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk mengenai materi apa itu cerita fantasi dan bagaimana ciri-cirinya, sebelum itu Ibu ingin bertanya mengenai apakah anak-anak di sini pernah menonton film Harry Potter? Nah, siapa yang pernah menonton Harry Potter? Ayo angkat tangannya, yang pernah? Iya, banyak ya yang udah pernah nonton. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, cerita Harry Potter itu merupakan cerita fantasi. Baiklah, dari cerita fantasi mengenai cerita Harry Potter, apakah sudah ada bayangan mengenai bagaimana ciri-ciri dari cerita fantasi? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian dari cerita fantasi terlebih dahulu. Nah, baik, dari pemahaman anak-anak mengenai setelah menonton film Harry Potter, apa yang ingin ditanyakan terkait cerita fantasi? Bagaimana? Tidak ada? Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari cerita fantasi. Nah, cerita fantasi adalah sebuah cerita hayalan imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Cerita fantasi termasuk dalam teks narasi, di mana berisi tentang perkembangan kejadian atau peristiwa. Contoh dari cerita fantasi, nah salah satunya tadi film Harry Potter. Setelah itu ada cerita fabel, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, mengenai ciri-ciri umum cerita fantasi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama yaitu ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Nah, cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, kemisteriusan yang tidak ditemukan atau yang tidak bisa ditemukan di dunia nyata. Baik, yang kedua ada ide cerita. Nah, ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis. Tidak dibatasi realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia hayalan yang diciptakan oleh penulis. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberikan pesan yang menarik. Nah, untuk tema cerita fantasi biasanya bertema supranatural, kegaiban, dan futuristik atau masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ada menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Nah, pada ciri yang ketiga ini yaitu alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terdiri dari 2 latar, yaitu latar masa yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 latar. Setelah itu rangkaian peristiwa cerita fantasi
menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Contohnya misalnya latar waktu di Welik. Setelah itu latar zamannya yaitu zaman Belanda. Nah, itu sudah mengalami dua latar. Nah, latar waktu dan latar zaman yang berbeda. Nah, yang keempat, tokoh unik. Nah, tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tokoh yang unik di dalam cerita fantasi itu merupakan salah satu ciri umum dalam cerita fantasi itu sendiri. Nah, selanjutnya bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi ini bersifat fiksi. Maksudnya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata dalam kehidupan, tetapi tokoh di dalam cerita masih berbentuk fiksi. Jadi, jika latar yang digunakan atau latar tempatnya yang digunakan itu masih berupa dunia nyata, namun pada tokoh di dalam cerita itu masih bersifat fantasi. Nah, yang terakhir yaitu bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam atau bervariasi, efektif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, bahasa yang digunakan ini bukanlah bahasa formal. Nah, jadi bahasa yang digunakan ini adalah bahasa non-formal. Nah, anak-anak, tadi adalah 6 ciri-ciri umum dari cerita fantasi. Nah, dari penjabaran materi, penjelasan mengenai cerita fantasi dari pengertian hingga ciri-ciri umumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik. Nah, apakah sudah dipahami mengenai materi dari cerita fantasi, dari ciri-cirinya, dari pengertian hingga ciri-cirinya? Sudah ya? Baik. Untuk mengetes pemahaman anak-anak mengenai ciri-ciri umum cerita fantasi, Ibu akan memberikan soal mengenai ciri-ciri cerita fantasi. Baik, anak-anak, Ibu minta untuk membaca cerita berikut ini. Baik, untuk pengerjaan tugas ini saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Setelah itu akan kita bahas bersama-sama. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Semuanya sudah mengisi? Sudah mengerjakan? Ya, sudah ya. Baik, akan kita bahas bersama-sama. Silakan sambil diamati jawabannya sudah anak-anak tulis. Saya akan menjabarkan atau menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Nah, cerita yang kita baca tadi adalah cerita fantasi yang berjudul Pulau Saje yang Ajaib. Nah, pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan keajaiban apa yang terdapat di dalam cerita. Nah, menurut anak-anak, keajaiban apa yang terdapat di dalam cerita Pulau Saje tadi? Iya, benar sekali. Nah, dari cerita tersebut, keajaiban yang terdapat dalam cerita yaitu di mana semua makhluk hidup yang ada atau yang tinggal di Pulau Saje itu bisa berbicara layaknya manusia. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Apakah ide cerita yang telah dibaca tergolong sederhana? Jelaskan. Nah, apakah tergolong sederhana menurut adik-adik sekalian? Ya, termasuk sederhana.
Nah, kenapa bisa dikatakan sederhana? Nah, dikatakan sederhana karena cerita tersebut mampu memberikan pesan dengan menarik. Selain itu juga, tema yang digunakan tergolong magic. Baik, selanjutnya soal nomor 3 mengenai latar. Nah, ada beberapa latar di cerita Pulau Saje ini. Nah, ya, ada berapa anak-anak? Ya, ada dua. Ya, benar sekali. Nah, di cerita ini ada dua latar, yaitu latar dunia nyata dan dunia hayalan. Nah, latar dunia nyata ini terlihat dari kutipan berikut ini, yaitu suatu hari di pulau yang bertempat di Indonesia, hiduplah seorang anak yang bernama Akwam. Ia dibesarkan oleh ibu dan ayahnya di pesisir pantai yang bertempat di daerah terluar Pulau Kalimantan. Nah, pada kutipan ini terlihat jelas bahwa negara Indonesia itu memang ada nyata. Setelah itu Pulau Kalimantan, iya, memang ada di Indonesia, memang ada Pulau Kalimantan. Nah, lokasi tersebut benar adanya. Nah, saat latar yang di luar dunia nyata, yaitu Pulau Saje. Nah, Pulau Saje ini adalah berupa imajinasi pengarang mengenai cerita fantasi tersebut. Jadi dia itu membuat cerita di mana pengarang itu berimajinasi mengenai Pulau Saje. Nah, jika dicari, Pulau Saje ini tidak ada dalam dunia nyata. Namun Indonesia, letak Pulau Kalimantan itu benar adanya. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas nomor 4, yaitu sebutkan keunikan tokoh dalam cerita. Nah, apa yang dirasa unik dari tokoh dalam cerita? Ya, ada yang bisa menjawab? Baik, kita akan jawab bersama-sama ya. Keunikan tokoh yang ada di dalam cerita yaitu di mana setiap tumbuhan dan hewan bisa berbicara. Nah, itu jelas unik ya. Nah, berbicara di sini dalam artian dia itu bisa berbicara layaknya manusia. Nah, selain itu juga mereka pun terlibat peperangan. Nah, mereka itu mampu melakukan peperangan layaknya seperti manusia. Nah, itu termasuk keunikan dari tokoh dalam cerita ini. Yang kelima, yaitu apakah cerita di atas bersifat fiksi? Nah, apakah cerita tersebut termasuk fiksi? Tentu saja iya. Karena pengarang menggunakan tokoh di dalam cerita secara tidak biasa. Nah, jadi dari tokoh yang digunakan dalam cerita tersebut tidak nyata, seperti kelinci dan beberapa tumbuhan yang bisa berbicara layaknya manusia. Nah, yang terakhir, kita bahas soal terakhir, yaitu apakah cerita di atas termasuk cerita fantasi? Bukankah dengan menggunakan buktikan dengan penggunaan bahasa yang ada dalam cerita. Nah, apakah cerita di atas termasuk cerita fantasi? Buktikan dari bahasa yang mereka gunakan. Nah, tentu saja iya. Karena terlihat dari penggunaan bahasa di dalam. Tentu saja iya. Nah, terlihat dari penggunaan bahasa di dalamnya yang tidak baku seperti kutipan berikut ini. Di mana aku? Kemudian terdengar sebuah suara. Kamu ada di Pulau Saje. Tanya lagi. Apa itu Pulau Saje?
Pulau Saji adalah pulau yang dimana semua makhluk hidup bisa berbicara. Nah, dialog tersebut tidak terkesan kaku atau baku, jadi masih termasuk dalam ciri cerita fantasi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban anak-anak tadi banyak yang benar? Ya, banyak ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham mengenai ciri-ciri umum cerita fantasi. Jadi, jika nanti membaca cerita, jadi anak-anak sudah tahu apakah cerita yang anak-anak baca atau film yang anak-anak tonton itu termasuk dalam cerita fantasi. Baiklah, di sini siapa yang ingin menyimpulkan materi mengenai pada hari ini tentang ciri-ciri umum cerita fantasi? Ayo, yang bisa akan saya beri nilai. Ya, ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, benar sekali ya tadi bahwa materi kita pada hari ini tentang cerita fantasi yang membahas tentang ciri-ciri umum cerita fantasi. Nah, jadi cerita fantasi itu sebuah cerita hayalan atau imajinasi, karangan atau angan-angan dari penulis. Nah, cerita fantasi ini juga termasuk ke dalam teks narasi. Nah, dari ciri-ciri fantasi ada 6 yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, adanya keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide ceritanya. Terus yang ketiga, ada menggunakan berbagai latar. Yang keempat, tokoh yang digunakan unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan keenam, yaitu bahasa yang digunakan tidak formal. Nah, anak-anak sekalian, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa diterapkan saat di luar jam pelajaran. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca hamdalah bersama-sama ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.